Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tepat pukul 16.00 WIB. Kelas kita hari ini webinar series dengan tema tantangan positif untuk habits the new normal. Apa itu? Nanti kita akan simak bersama dari dua narasumber yang hebat kali ini. Hadir dari OKOC, dari Jakarta, Bang Iim Samsi, dan nanti akan menyusul Bang Indra Uno. Oke, sebelumnya kita tundukkan hati sejenak untuk tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberkahi dan diberikan kesehatan. Saya pimpin dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami yang hadir pada sore hari ini yang cerah ini keberkahan rezekimu dan kelimpahan barakahmu ya Allah. Semoga saudara-saudara kami yang sedang sakit, guru-guru kami yang sedang sakit, Kau berikan kemudahan untuk diangkat penyakitnya. Ya Rabbana Ya Rahim, berilah kepada kami seluruh bangsa Indonesia kenikmatan, keberkahan, dan segera Engkau angkat wabah pandemi ini ya Allah, dan jadikan kami menjadi lebih bermartabat dan lebih barokah menurut ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barakatil Fatihah. Ya. Oke, kita mulai. Jadi teman-teman, seperti biasa kita kosongkan gelas kita, ya. Kita tanggalkan jabatan kita, persoalan kita, hutang-hutang kita, ya, supaya ilmu-ilmu yang sore hari ini masuk bisa segera masuk ke dalam relung hati kita dan kita bisa aplikasikan, kita bisa tularkan kepada lingkungan kita. Oke, sampai di sini saya persilahkan kepada Bang Iim untuk mulai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat nih Mas Ari Prabowo, Ketua Kaji Indonesia. Terima kasih Mas Ari sudah buat acara ini dan mengundang anggota komunitasnya. Dan Kaji Indonesia ini juga salah satu penggerak komunitas OKOC yang bersama-sama kami untuk menggerakkan masyarakat untuk bisa sama-sama kita menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Jadi sesuai dengan visi OKOC, OKOC ini ingin ini adalah gerakan sosial untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Jadi permasalahan sosial kita di bangsa ini adalah pengangguran. Di akhir tahun lalu ada 7 juta pengangguran. Nah, ironisnya di tahun ini kita sedang ada kena wabah COVID-19 sehingga penambahan pengangguran pasti banyak. Mungkin nanti saya akan tampilkan datanya juga. Dan izinkan saya Mas Ari, saya berbagi aja, ini sharing aja sebenarnya. Saya juga mau belajar banyak dari teman-teman dan Mas Ari. Juga nanti ada Prof. Indra Uno selaku pendiri OKOC yang juga akan berbagi ilmu buat kita semua. Ini sesuai dengan tema yang Mas Ari buat, yaitu tantangan positif untuk habits new normal di pandemi COVID-19 ini. Jadi yang perkenalkan saya Iim Samsi, ini saya sebagai Ketua Umum OKOC Indonesia. Dan tadi saya sampaikan, ini kontak saya, silakan teman-teman bisa dipoto aja kontaknya, bisa hubungi saya di WA, email, DM, Instagram, follow saya di @iimrusamsi, silakan DM, nanti saya bisa komunikasi. Dan kita sampaikan tadi OKOC adalah gerakan sosial untuk penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan.
Jadi kita ingin banyak penciptaan lapangan kerja ini melalui kewirausahaan. Jadi kalau Mas Ari misalnya membuat usaha, satu aja usaha, akhirnya ada tercipta lapangan kerja untuk Mas Ari sendiri. Satu lapangan kerja tercipta untuk diri kita sendiri. Nah kalau Mas Ari sudah membuat usahanya lebih berkembang, bisa membuat cabang, menambah karyawan, akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja buat orang lain. Ini yang kita akan dorong terus-menerus, sehingga permasalahan sosial yang ada, pengangguran bisa tersolusikan. Kita punya target 5 juta lapangan, 2 juta lapangan kerja sampai 2024. Dan sekarang ini anggota OKOC sudah tersebar di seluruh Indonesia, ada hampir 400.000, tepatnya 386.000 anggota OKOC di seluruh Indonesia, dan insya Allah bertambah hari ini. Dari Mas Ari tadi, peserta hari ini kurang lebih 30 nanti, dan menjadi anggota OKOC. Terima kasih Mas Ari. Dan teman-teman, saya mau sharing, tapi sebelum itu saya ungkapkan bagaimana data UMKM saat ini. Jadi sekarang ini jumlah UMKM kita 99%. Suara saya ke-mute. Ada lebih 62 juta pelaku usaha berbasis UMKM yang setara dengan 99% pelaku usaha. Jadi pelaku usaha kita yang UMKM ini ada 99%. Jadi pengusaha besarnya itu kurang dari 1% sebenarnya. Lalu lapangan kerja yang diserap oleh UMKM itu 97%. Jadi rata-rata, dan bukan rata-rata, paling besar lapangan kerja di Indonesia itu diserap oleh UMKM. Dan biasanya UMKM ini tangguh kalau ada krisis moneter, krisis ekonomi. Dan ini nanti kita akan lihat, buktikan bahwa sudah terbiasa, sudah 3 kali krisis ekonomi, UMKM tangguh menghadapinya. Kemudian 60% pendapatan domestik bruto dari UMKM. Namun memang ini masih ada gap yang cukup besar, 40% PDB-nya dihasilkan dari pengusaha besar. Jadi pengusaha besar yang 1% mampu menciptakan 40%, dibanding kita yang 99% hanya mampu menciptakan 60% PDB. Tapi 60% ini mayoritas, jadi Indonesia terbukti mengandalkan usaha mikro dan kecil untuk perekonomian di negara kita. Nah ini UMKM kita di era 4.0 ini sedang ada bonus demografi milenial, jumlahnya lebih besar daripada jumlah setengah penduduk Indonesia. Ini puncaknya nanti sekitar tahun 2030 sampai 2040. Dan ini dalam 100 tahun sekali doang. Jadi dalam 100 tahun itu hanya 1 kali bonus demografi. Dan kalau terjadi bonus demografi di satu negara, itu sudah akan menjadi pertumbuhan ekonominya signifikan. Seperti Cina, Korea, itu sudah mengalami itu bonus demografinya. Saat bonus demografi, negaranya sangat maju dan sangat produktif, dan dunia industri kreatifnya sangat maju. Dan berbalik dari Jepang sudah mengalaminya beberapa puluh tahun lalu, dan sekarang Jepang sedang turun karena jumlah anak mudanya lebih sedikit. Kemudian netizen, populasi warga internet di Indonesia itu 6 besar di dunia. Jadi kita masuk 6 besar di dunia pemakai internet di Indonesia, dan hampir semuanya rata-rata tuh memakai internet. Anak umur 10 tahun, surveinya 100% pakai internet. Sudah pakai internet anak umur 10 tahun. Jadi seharusnya kalau ini dipakai untuk produktif, itu untuk memajukan UMKM kita atau ekonomi bangsa kita. Mobile, warga Indonesia lebih dari 60% itu tersambung ke internet melalui handphone atau mobile phone. Jadi peluang buat kita semua, kita punya habits yang positif, kalau kita bisa memanfaatkan mobile phone, telepon seluler kita untuk produktif, untuk menjual produk kita, dan lain-lain. Lalu e-commerce, market e-commerce di Indonesia itu terbesar di Asia Tenggara. Kita pada kemarin saat MEA ya, Masyarakat Ekonomi Asia, nah ASEAN ya, itu di negara ASEAN atau Asia Tenggara, itu 50% market besarnya itu di Indonesia. Jadi Indonesia menjadi incaran banyak
banyak negara untuk memasarkan produk. Kita lihat kalau Samsung meluncing handphone terbarunya, iPhone meluncing handphone terbarunya, itu di Indonesia dulu pasti tuh, karena marketnya besar. Sampai mau tuh ngantri subuh-subuh di satu mall, itu pernah terjadi Xiaomi saat itu. Jadi kita market terbesar di Indonesia. Lalu, nah ini pertumbuhan ekonomi di kita. Tahun 2013 sempat 5,56%, lalu terakhir 2019 ini 5,10%. Ya, ini turun dari tahun sebelumnya yang 5,17. Jadi sayangnya ekonomi kita juga stuck di angka 5, nggak di atas 6, apalagi 7 ya. Dan tahun 2020 sebenarnya ini proyeksi Indef. Ini 2020 4,8%. Nah, kita sudah mendapat laporan di akhir Maret lalu atau April, jadi ekonomi kita tumbuh hanya 2% di kuartal pertama tahun 2020. 2,9% tepatnya. Dan ini masih jauh dari target, dan tapi negara lain sedang mengalami hal yang sama karena krisis moneter gara-gara COVID-19 ini. Dan malah negara lain seperti Amerika aja minus di bawah 0. Jadi minus 0, minus sekian persen ekonominya. Jadi kita pemerintah bilang masih alhamdulillah bisa tumbuh 2,9% di tengah pandemi. Nah, ini surveinya kalau dilihat bahwa dibanding sebelum ada wabah COVID, jadi kehidupan ekonomi di rumah tangga kita jauh lebih buruk, ya, lebih buruk. Kita bisa lihat tidak ada perubahan sampai tanggal 9 sampai 12 April tidak ada perubahan. Pada saat ini yang lebih buruk itu menyatakan lebih buruk itu 50, angkanya sekitar 50. Kemudian kita lihat juga apakah COVID-19 ini mengancam pemasukan atau penghasilan? Ternyata jawabannya 77% iya, mengancam. Jadi mereka khawatir sekali dengan tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman, tabungan sudah semakin berkurang, kemudian 20% bilang tabungannya sudah semakin berkurang, hanya cukup untuk beberapa minggu di depan. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan. Dan ini yang selalu Pak Indra Uno bilang nih, yang kalau makan tabungan nih mantap, makan tabungan, kemudian mindset, makan aset. Jadi katanya banyak orang udah mulai jual-jual asetnya untuk kehidupan, lalu udah mulai pinjam-pinjam, manjem, makan pinjaman. Nah, ini kondisi yang terjadi, tapi kita sebagai orang yang positif harus mengambil langkah-langkah yang positif juga supaya kita bisa bertahan di pandemi 19 ini. Nah, ini dampaknya bagi pengangguran, 20 juta orang di Amerika sudah mengambil benefit pengangguran. India 150 juta buruh migrannya terdampak karena India banyak sekali buruh migrannya. Dan 2 juta lebih PHK terjadi di Indonesia. Malah sebenarnya ini 2 juta resmi dari pemerintah, malah kenyataannya sebenarnya adalah lebih dari 5 juta pengangguran baru di Indonesia. Dan ada 2,9 juta orang sudah mengajukan kartu prakerja. Di Prancis, 100.000 orang, 100.000 perusahaan mengajukan kompensasi untuk merumahkan karyawan. Jadi dampaknya di dunia sangat terjadi. Nah, ini yang ingin saya sharing sebagai pebisnis, pemimpin bisnis harus ada habits, kebiasaan-kebiasaan yang positif buat kita semua di era pandemi ini. Nah, yang pertama, habits yang pertama adalah yang positif, yaitu bersikap transparan. Harus transparan, sampaikan kondisi perusahaan kita kepada tim kerja kita, apapun yang terjadi, apapun datanya, apapun kondisinya, sampaikan apa adanya. Sehingga tim kerja kita, tim bisnis kita, karyawan kita mau bekerja untuk sama-sama terlibat dalam menangani atau mencari solusi untuk usaha kita. Karena apa? Karena tim kerja kita adalah pakarnya. Mereka adalah pakarnya yang sehari-hari menjalankan bisnis kita. Jadi mereka tahu apa aja permasalahannya, kemudian bagaimana tipsnya supaya menjual produk kita bisa berhasil.
dan mereka pasti ada ide-ide baru dari mereka. Kemudian yang kedua adalah ya harus terbuka untuk perubahan yang besar. Ajak tim kita untuk cari ide-ide baru. Jadi kalau bisnis kita produknya yang tidak sesuai dengan masa pandemi ini, misalnya tadi jam 2 tadi saya ada webinar juga dengan Pak Sandi di teman-teman komunitas OKOC Syam, menyatakan Pak saya bisnisnya kontraktor, nggak ada hasilnya sekarang. Nah itu cari ide baru apa kira-kira, tapi memanfaatkan teman-teman karyawannya untuk bisa diajak mencari perubahan baru, ide baru yang bisa dijalankan sehingga usahanya tetap bisa berjalan. Jadi segera adaptasi. Pak Sandi Uno, pendiri OKOC juga selalu bilang jangan panik. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, jangan panik, harus segera adaptasi. Nah, manfaatkan loyalitas pelanggan. Jadi habits positif kita adalah juga harus mampu mempunyai komunikasi yang baik dengan pelanggan, khususnya pelanggan yang loyalitasnya tinggi terhadap usaha kita. Loyalitas pelanggan ini, mereka biasanya pelanggan yang loyal nggak mau usaha kita tutup, nggak mau usaha kita bangkrut. Jadi mereka juga akan terlibat. Jadi teman-teman saya juga udah mulai banyak melibatkan pelanggan, malah pelanggannya senang karena ada peluang menjadi reseller. Ini contoh teman saya berjualan frozen food. Jadi tadinya restoran, akhirnya jadi frozen food, ditawarkan ke pelanggan, malah pelanggannya mau bantuin jualin. Jadi pelanggan kita mampu menjadi tenaga sales kita nantinya. Jadi dia mau terlibat dan mereka juga butuh masukan income, uang. Jadi mereka mau jualan juga. Jadi libatkan mereka. Nah ini peluang-peluang yang ada di new normal nantinya. Jadi pada ini sebelah kiri yang the fall sama the rise. Yang the fall ini yang bisnisnya meredup, ya kurang laku lah, nggak bisa diserap di era pandemi ini karena yang ini bisnis-bisnis seperti pariwisata, penerbangan, perhotelan, MICE, terus kemudian sport olahraga ya, ini kurang. Otomotif juga, migas, minyak dan gas juga kurang. Nah, yang rise ini justru bisnis-bisnis yang mungkin bisa jadi ide-ide baru kita, ya food delivery, logistik, delivery, streaming services, kayak kita lagi banyak webinar, meeting online, kita butuh streaming services. Kemudian equipment, peralatan IT, ya peralatan komputer untuk supaya bisa kerja dari rumah juga ternyata lagi dicari, lagi dibutuhkan. Vitamin, terus peralatan cleaning service, home fitness, jadi mau olahraga di rumah, terus juga online learning atau training online juga sangat dibutuhkan. Jadi banyak sekali peluang-peluang lainnya yang sebenarnya bisa teman-teman manfaatkan. Menjadi ide baru, menjadi habits baru. Lalu langkah ketiga adalah temukan ide barunya. Jadi bekerja dari rumah ini merubah keinginan menjadi kebutuhan. Kalau dulu, misalnya saya nih, sekarang ini, saya melakukan webinar seperti ini, saya pakai laptop. Tapi biasa saya sambil kerja juga, jadi butuh monitor tambahan. Jadi yang tadinya monitor tambahan itu adalah keinginan saya dari dulu, tapi saya belum begitu perlu, akhirnya belum beli. Tapi sekarang mau nggak mau harus beli, karena udah menjadi kebutuhan, karena kebutuhan saya bisa bekerja di rumah. Ide yang bisa dijalankan karena sumber daya kita cari ide bisnis, ide baru yang bisa kita jalankan karena kita ada sumber dayanya. Karyawan kita ada timnya yang bisa kerja dan mau, dia punya loyalitas kerja kepada kita. Ya, kemudian kita punya pelanggan, itu juga sumber daya. Kita punya produk yang bisa dijual walaupun nggak bisa berproduksi lagi misalnya, tapi kita punya stok-stok barang yang ada. Nah, stok barang yang ada itu menjadi sumber daya dan itu kita bisa jual. Atau kita jadi reseller. Jadi reseller dari produk-produk yang lain, itu juga itu sumber daya kita. Nah, itu dimanfaatkan, dijalankan menjadi ide baru buat usaha kita. Menjadi habits baru juga. Nah, ini juga habits baru kita yang paling penting, yaitu pada saat kita investasikan waktu, pada saat kita banyak di rumah, akhirnya banyak waktu yang harus terbuang dengan manfaat yang tinggi. Ya, seperti hari ini Mas Ari mengajak kita webinar seperti ini, itu akhirnya waktunya nggak sia-sia. Investasikan waktu untuk menyelesaikan PR-PR yang ada.
biasanya kita punya habit buruknya kalau lagi zaman sebelum pandemi ini kita so sibuk, akhirnya banyak kerjaan, sebenarnya kerjaan kecil-kecil ya, pekerjaan yang ringan-ringan tapi nggak kita selesaikan. Itu jadi habits yang negatif saat itu. Nah sekarang mumpung kita banyak waktu di rumah, itu harus diselesaikan habits itu, PR-PR itu menjadi habits yang positif buat kita. Nah lalu menjadi habits yang positif buat kita juga kalau kita mampu membuang waktu kita dengan meningkatkan kemampuan kita. Jadi waktunya terbuang dengan positif. Ya, nah kita ikut acara-acara webinar, ikut pelatihan-pelatihan keterampilan di YouTube ya, atau tadi saya dapat WA masuk ke saya nawarin pelatihan bikin kue coklat di rumah oleh salah satu chef yang terkenal, berbayar. Nah, itu juga untuk meningkatkan kemampuan kita. Jadi semakin banyak keterampilan yang harusnya kita bisa miliki pada saat masa pandemi ini, karena habits positif kita meningkatkan kemampuan. Nah, ini jadi di era pandemi ini yang pertama kita tentu ada peluang baru, teman-teman nggak usah khawatir, akan ada peluang baru dalam krisis ini, ada kebutuhan baru, dan ada perubahan gaya hidup baru yang lebih sehat. Jadi bisa menawarkan produk-produk terhadap peluang baru itu, perubahan gaya hidup, hidup yang ingin lebih sehat, jadi kayak minuman-minuman kesehatan, herbal, itu banyak sekali teman-teman bisa produksi. Lalu work from home ini akhirnya banyak waktu untuk kita belajar di rumah, baca buku, pelajari keterampilan, dan paling baik juga kita bisa kumpul bersama keluarga. Lalu silaturahim, kekuatan OKOC itu adanya di saling bersilaturahim. Gunakan teknologi, tapi tetap bersilaturahim walaupun kita nggak ketemu langsung. Mungkin nanti Lebaran kita juga nggak bisa saling ketemu, bersalaman, nah kita gunakan teknologi. Insya Allah dengan silaturahim akan diperluas rezeki dan panjang umur. Dan yang terakhir saya mau berbagi, Mas Ari, OKOC itu punya kurikulum 7 langkah sukses. 7 langkah pasti akan sukses. Nah ini di saat krisis ini kita ada sedikit perubahan, beradaptasi. Yang pertama pendaftaran. Jadi Mas Ari dengan Kaji Indonesia, insya Allah menjadi juga komunitas penggerak OKOC. Jadi teman-teman yang hari ini ikut di acara ini harus mendaftar menjadi anggota OKOC melalui Mas Ari di Kaji Indonesia. Ya, buka pendaftaran Mas Ari, silakan. Iya, Mas. Kemudian ikut pelatihan. Nah, seperti hari ini udah mulai pelatihannya. Jadi kurikulum kami nomor 2 pelatihan. Nanti Mas Ari silakan membuat pelatihan-pelatihan online lagi yang lain yang dibutuhkan. Kami siap kalau ada narasumber yang dibutuhkan, kami siap membantu dari teman-teman yang lain. Kemudian pendampingan, Mas Ari bantu mereka yang sudah bergabung ini tidak dilepas begitu aja, kan datanya ada. Nah, didampingi mereka sehari-hari. Bikin grup WA ya, saling berkomunikasi, saling bertukar informasi, saling bertukar produk ya, kita bisa dampingi mereka dan saling membeli juga bisa ya, sehingga kita gerakan ekonomi kerakyatannya bisa berjalan. Lalu perizinan nomor 4 itu di OKOC perizinan. Perizinan mungkin bisa aja kita urus ke pemerintah, tapi kalau masa pandemi ini sulit, kita maksimalkan izin yang kita sudah punya saat ini. Kalau kita punya izin edar halal, izin edar BPOM, PIRT, kita udah punya izin usaha mikro dan kecil, itu manfaatkan untuk usaha kita berjalan. Jadi jangan menyerah begitu aja, tapi kita maksimalkan. Nomor 5, pemasaran. Ikuti dan adaptasi melalui jalur pemasaran secara online. Sekarang mau nggak mau pemasaran harus online, harus melalui sosial media. Nomor 6, pencatatan keuangan. Itu harus disiplin, tetap disiplin walaupun mungkin Pak masukannya juga income-nya kecil, tapi kita harus tetap disiplin untuk mencatatnya. Uang keluar juga harus dicatat. Ya, jadi kita tahu, dan kalau kita butuh modal, nomor 7 itu permodalan. Jadi kita bisa tunjukkan pencatatan keuangan kita. Ya, pemilik modal akan senang melihat pencatatan kita rapi dan dia yakin mau berinvest kepada kita. Jadi kalau ada kita butuh modal, ceritakan produk kita apa, yang mau kita jual apa. Nah, nanti insya Allah kerabat dekat bisa mau bekerja sama membantu di permodalan. Nah, itu 7 langkah pas, dan untuk lebih lanjutnya bisa gabung di OKOC bersama Mas Ari di Kaji Indonesia. Mendaftar lewat okoc.net juga bisa. Ikuti okoc.indonesia di Instagram.
Kalau mau DM saya, japri saya, ini email saya, handphone saya, dan juga Instagram saya @imsamsi, bisa komunikasi langsung. Mungkin itu Mas Ari dari Ya, saya. Nah, kita lebih akan banyak mendengar juga sharing dari Pak Indra Uno. Terima kasih. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Im. Jadi kawan-kawan sudah bisa punya mindset apa itu the new normal. Jadi kita tidak bisa memungkiri lagi bahwa 2-3 bulan terakhir ini banyak pelaku usaha atau bahkan yang tidak punya usaha pun mengalami kegalauan menghadapi situasi ini. Banyak yang masih mengira kondisi ini ada batas pastinya, pasti berakhir kapan, tanggal berapa. Tapi tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, kita harus banyak memanfaatkan momen-momen yang seperti tadi disampaikan untuk segera bergerak. Ya, jangan sampai tingkat kegalauan teman-teman tadi sampai pada kesimpulan bahwa belum ada yang bisa menyelesaikan usaha sampai di mana kita harus memulainya lagi. Oleh sebab itu, tantangan kehidupan yang baru adalah melihat outlook the situation secara gamblang dengan masukan-masukan positif yang barusan disampaikan Bang Iim. Oke, lanjutan dari Bang Iim, karena Indra Unu sudah datang, kami persilakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Suara saya terdengar kecil, besar, serak-serak basah, atau lemes? Waalaikumsalam, Prof. Indra. Ya, jelas, Prof. Terdengar suaranya. Oke, siap. Tadi saya sudah menikmati presentasi dari Ketua Umum IIM Rusyamsi. Wah. Ya. Sepertinya Pak Ketum sudah mengcover semuanya nih. Bang Ari gimana nih? Saya tanya jawab aja kali ya. Oh, masih ada, Mas Indra masih banyak tuh ilmunya. Masih banyak ilmunya. Oke, ini boleh tahu komunitas yang ikut apa Bang Ari? Jadi ini ada dari teman-teman pendamping UMKM, ada dari pelaku usaha, gitu Bang. Jadi yang sudah 3 bulan terakhir Kaji Indonesia lakukan adalah membuat kelas-kelas online seperti ini. Mulai dari bikin website, mulai dari bagaimana pengelolaan manajemen keuangan, kemudian bagaimana meningkatkan digital marketing, gitu. Seperti itulah motivasi terakhir tadi pagi yang kita terima dari wilayah pondok pesantren, yang entrepreneurs juga, sosiopreneur, itu dari Gus Heri jam 10 pagi tadi, kita juga ada kelas seperti itu, Pak. Oke, keren, keren. Komunitasnya namanya apa, Bang Ari? Kaji Indonesia. Kaji Indonesia. Ya. Oh, sama dengan passwordnya ya? Tadi saya dikasih passwordnya itu juga. Iya, kolaboratif, aktif, kolaboratif, aktif, jejaring, informatif. Wah, ini sejalan banget nih Tumiim dengan OKOC nih. Waduh, keren, ya. Keren. Terakhir kita ketemu di Karanganyar, Bang Indra, di Rakernasnya ICSP Indonesia. Bener, itu di tempat dingin banget itu. Iya, kebetulan saya di Executive Vice President SSB Surabaya. Saya juga berangkat ke sana. Sampai hari terakhir kan ketemu Bang Indra itu. Iya, itu luar biasa itu acaranya, megah sekali dengan pertunjukan-pertunjukan semua tari-tarian dan seterusnya, itu keren. Ya. Dan ada bazarnya juga ya. Iya, betul. Oke, saya sebenarnya sih tujuannya kali ini ingin bersilaturahmi dengan teman-teman dari Kaji Indonesia, dan seperti tadi yang udah
dikatakan oleh Ketua Umum Okeozo Indonesia, Bang Iim, kita akan punya impact lebih besar kalau kita berkolaborasi sesuai dengan singkatan dari KAJI. Dan kita juga bertumpu pada yang tadi yang disebut sama Ketum Iim itu silaturahim atau jejaring kalau di KAJI Indonesianya ya. Nah, saya tuh ada slides yang saya mau share sebentar ya. Saya waktunya berapa lama ya? Silakan Bang, monggo. Masih lama, Prof. Masih lama, Prof. Sampai ini selesai Lailatul Qadar. Oke, bentar ya. Bentar. Olahraga, Prof, nanti sore ini. Ya, setelah ini kalau masih sempat, pengennya sih olahraga. Kalau nggak sempat nanti habis tarawih. Nah, ini sebenarnya slide saya ini isinya sama persis dengan Ketum Iim, cuman warnanya aja yang beda. Jadi kita melakukan pengulangan sedikit ya. Nah, jadi teman-teman tadi udah bicara mengenai cara, tips dan triks. Ada juga yang namanya kurikulumnya ya. Oh ya, by the way, sebelum nanti ditanya, ini buat teman-teman para fasilitator, para trainer, dan juga buat Bang Ari, ini presentasi saya bukan copyright, tapi copyleft. Jadi silahkan diambil, dipotong-potong, dikembangkan. Ini hanya pemikiran untuk kita diskusi, pemikiran awal untuk introduction, untuk kita diskusi. Dan saya selalu mengatakan bahwa ke teman-teman, kita punya masalah utama yang besar banget di negara ini, di mana kita bareng-bareng memecahkannya. Jadi bukan hanya masuk ke aktivitasnya, tetapi kita harus tahu persis apa pokok permasalahannya dan di mana kontribusi kita bisa kita berikan kepada negara ini, ya, masyarakat dan negara. Jadi selalu mulai dengan pokok permasalahan dari ekonomi. Ekonomi itu bisa lihat dari GDP, performance-nya, atau juga bisa dilihat dari sesuatu yang negatif, yaitu pengangguran atau angka kemiskinan. Nah, jadi pengangguran dan kemiskinan ini sangat nyambung, dan karena saya kebetulan bergerak di social entrepreneurship, itu saya mengambil yang variabel penganggurannya. Nah, kalau ditanya berapa banyak pengangguran di Indonesia, kita bisa jawab dengan slide ini nih. Slide ini mengatakan 10 tahun terakhir ada tren penurunan. Tren penurunan dari pengangguran di Indonesia. Tetapi ini ada sampai Februari 2020 ya. Begitu Maret kita kan masuk ke pandemi. Pandemi itu bahasa kamus besar bahasa Indonesianya adalah pagebluk. Ya, pagebluk. Jadi saya pakai kata pagebluk aja sekalian mensosialisasikan kata di dalam kamus besar bahasa Indonesia untuk pandemi, yaitu pagebluk. Tiba-tiba gara-gara masuk pagebluk ini, yang pengangguran Indonesia yang udah 5% ini akan melonjak naik. Ya, melonjak naik. Kalau 5% ini angkanya sekitar 7 juta. Tetapi kalau dilihat di atas bahwa prediksinya naik 3,5 juta ya pengangguran, berarti kita akan melampaui angka 10 juta. Itu 5, sekian persen. Jadi bisa jadi kita kembali ke
bukan cuma kembali, melampaui 10 tahun, jadi mundur lebih dari 10 tahun lalu. Ya, kalau kita, ini saya sambil catat ya, boleh ya. Kalau di sini 5%, di sini hampir 6%, tapi di sini 8 juta, di sini 7 juta pengangguran ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, itu turun 1 juta lah pengangguran Indonesia. Tapi jangan lupa bahwa setiap tahun Indonesia ketambahan sekitar 3 juta angkatan kerja baru. Jadi kalau dalam 10 tahun, 3 kali 10 itu 30 juta yang masuk ke angkatan kerja. Sementara kita lihat bahwa reduksi atau pengurangan pengangguran di 10 tahun terakhir itu 1 juta. Jadi kalau kita lihat ini nggak akan ketemu kalau nggak dilakukan cara lain atau solusi-solusi lain. Nah, sebelum Pak Geblok aja udah susah gitu ya mengurangi pengangguran, apalagi dengan Pak Geblok ini. Jadi kita lihat bahwa kerja kita berat. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini pengangguran pasti orang-orang yang tidak berpendidikan nih. Nah, coba kita jawab dengan slide yang berikutnya. Slide yang berikutnya mengatakan bahwa ternyata yang juaranya nih, kontributor terbesar dari pengangguran itu adalah SMK dan SMA. Tapi kalau kita lihat ada tren penurunan ya sebelum Pak Geblok. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ya ini nih yang sebelah sini nih. Diploma sama universitas itu trennya adalah naik. Jadi kalau ditanya siapa di dunia ini punya stok pengangguran sarjana tertinggi, bisa jadi Indonesia. Dan usia pengangguran 17 sampai 24 atau kita sebut youth unemployment itu Indonesia yang tertinggi di ASEAN, 16%. Jadi sekitar hampir 1 dari 5 anak muda kita itu bisa dipastikan nganggur. Ya, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, nggak bisa beli apa-apa, dan tidak berkontribusi pada pertumbuhan roda ekonomi. Jadi Indonesia itu bukan saja yang namanya penganggurannya nomor 1 di ASEAN, tetapi pengangguran dari usia muda atau pemuda, pengangguran pemuda itu juga juara. Ya, jadi ini adalah suatu permasalahan yang harus kita sadari bersama, bukan sesuatu, dan ini semua angkanya dari BPS ya, jadi resmi. Angka dari BPS yang diperbarui 2 tahun sekali. 2 kali setahun. Februari dan Agustus. Nah, lantas gimana dong solusinya? Nah, tadi kan udah bicara tuh Bang Iim, solusinya udah tata caranya. Cuman saya di sini akan bicara di konsep pemikiran aja, bahwa kita menemukan cara yaitu mengembalikan the power, jadi kekuatan kepada bukan penciptaan lapangan kerja itu sebenarnya akan lebih ringan kalau bukan hanya di pundaknya pemerintah dan swasta saja dan organisasi yang sudah ada, tetapi kalau dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri. Ya, jadi diberikan akses pelatihan dan pendampingan, the power of creating jobs itu dibalikin ke masyarakat lagi. Yang kita lakukan adalah memfasilitasi gimana caranya mengembalikan the power untuk creating jobs atau menciptakan lapangan kerja kepada tangan masyarakat sendiri. Sehingga buat yang mau lulus SMK, SMA, diploma, dan kuliah, itu mereka bisa memilih
dan kita bisa latih, dampingi, alternatif bukan mencari kerja tetapi menciptakan lapangan kerja. Jadi pilihan itu dikembalikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat udah dilengkapi dengan pelatihan dan pendampingan. Proses berpikirnya sederhana. Proses berpikirnya ini ada 4 kotak ini. Proses berpikir yang kotak yang pertama yang sebelah kiri itu adalah kalau kita bisa memberikan pelatihan dan pendampingan usaha, artinya kita bisa mendorong mereka untuk membuka usaha. Dan kalau mereka membuka usaha, berarti mereka punya penghasilan. Dan kalau punya penghasilan, mereka terbebas dari yang dikatakan sebagai kategori pengangguran. Jadi si yang bersangkutan ini, dia udah nggak berkontribusi terhadap statistik pengangguran lagi. Sesederhana karena dia telah dilatih dan didampingi sebelum lulus. Kalau kita bicara anak-anak ya, sebelum lulus. Nah, kalau misalnya dia terbebas dari pengangguran, artinya apa buat kita yang bergerak di dalam gerakan sosial penciptaan lapangan kerja ini, termasuk dengan KAJI, artinya adalah bahwa setiap masyarakat individu mampu menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Mampu. Ya, jadi karena apa? Karena dikembalikan kepada setiap individu kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, jadi gerakannya Ketum IIM ini, dia adalah memberikan pilihan, bahwa pilihannya adalah bukan menjadi generasi pencari kerja, tetapi menjadi generasi pencipta lapangan kerja, walaupun hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat itu kita sebut sebagai wirausaha. Jadi bisa jadi reseller, nggak usah punya produk sendiri, bisa jadi agen dan seterusnya, tadi udah disampaikan oleh Ketum IIM. Nah, ini mungkin slide saya terakhir sebelum kita bincang-bincang. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa konsepnya sederhana. Konsepnya dari seorang, katakanlah si fulan gitu ya, satu orang yang mampu mencetak lapangan kerja sendiri karena dia bisa punya satu gerobak setelah dilatih dan didampingi oleh komunitas seperti KAJI Indonesia. Tapi kalau dia diberikan pelatihan terus-menerus dan didampingi arah usahanya, dia akan bisa sedikit demi sedikit menabung sampai cukup untuk membeli gerobak kedua. Nah, pada saat gerobaknya udah 2, dia udah nggak mungkin bisa kerja sendiri. Mendorong gerobak 2 itu sendirian udah nggak mungkin. Jadi dia pasti perlu yang namanya mitra kerja atau karyawan. Dan disitulah dia mempekerjakan satu orang lagi, selain dirinya sendiri satu. Jadi dia dan usahanya bisa menciptakan 2 lapangan kerja, dirinya dan orang lain. Nah, kalau ini didampingi terus-menerus, ini dia bisa dari 1 tambah 1, terus kalau dia punya gerobaknya makin banyak, dia akhirnya bisa menjadi sebuah usaha bermitra dengan yang lain, nggak harus punya dia semua. Ya, seperti contohnya kita punya penggerak komunitas namanya Ayam Hisana. Itu gerai yang dimilikinya separohnya lagi adalah maksudnya sendirian gitu ya untuk holding, tapi separohnya lagi adalah dengan bermitra bersama yang mantan karyawannya atau orang yang bergabung di dalam jejaring tersebut. Dia punya 1.000 namanya gerai dan 3.000 lapangan kerja yang terserap. Nah, kebayang itu kontribusi terhadap yang namanya negara dan bangsa dalam penurunan angka pengangguran itu
jadi signifikan banget. Jadi dari pemikiran yang sederhana jadi menciptakan satu lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Ya, jadi the power itu kita balikin lagi ke masyarakat. Hanya dengan memberikan akses terhadap pelatihan, pendampingan, perizinan, tadi sudah disampaikan oleh Ketum IIM, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan. Hanya dengan itu kita bisa berkontribusi kepada negara ini, ya, berkontribusi untuk menurunkan lapangan kerja ini, jadi turun. Contoh lain tadi itu ayam hisana. Contoh lain, dan saya sering pakai ini, yaitu seorang ibu rumah tangga yang punya usaha laundry kiloan. Dia mulai dari sendiri, kemudian dia buka outlet dengan orang-orang sekitar rumahnya, 6 orang. Kemudian 1,5 tahun kemudian dia sudah 83 orang. Dan bukan cuma laundry kiloan, tapi dia udah memproduksi aneka sabun dan pembersih. Ya, jadi kita lihat bahwa dengan pemikiran yang approach sederhana ini, jadi memberikan akses kepada masyarakat untuk pelatihan dan pendampingan, kita bisa betul-betul memberikan impact besar terhadap negara ini dengan bahu-membahu memberikan lapangan atau menurunkan lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran. Ya, jadi dari saya sebagai intro segitu, Bang Ari. Saya kembalikan lagi dengan memberhentikan. Oh, sebentar. Ada satu lagi yang saya mau share. Satu lagi. Saya loncat ke yang terakhir. Nah, bicara bolak-balik mengenai silaturahmi. Bicara bolak-balik mengenai silaturahmi, saya juga mau mendapatkan janji Allah yang namanya perluasan rezeki. Nah, ini screenshot aja. Ini nomor WA saya buat teman-teman yang hadir, yang mau kontak, mau memperluas rezeki bareng-bareng. Terus Instagram saya di @indrauno. Kalau follow saya, mau di follow back, tinggal DM aja. DM-nya dengan password ya, khusus. Kaji Indonesia, OKOC, follow back dong. Ya, jadi kita saling follow-followan ya di Instagram supaya apapun yang kita lakukan, kita bisa berkolaborasi dan memperluas rezeki kita. Baik, saya sudahi dengan mengucap alhamdulillah, terima kasih Bang Ari. Saya kembalikan ke Bang Ari. Ya, terima kasih Bang Indra. Luar biasa materinya. Jadi kembali lagi ke teman-teman, bisa ditanya di kolom chat kepada Bang Iim maupun Bang Indra. Saya bacakan dulu Bang, ini ada dari Jember. Dari Jember, Mas David. Pemerintahan mempunyai PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, sebagai pendamping peningkatan SDM kewirausahaan. Apakah OKOC menjadi mitra kerja di dalamnya? Yang bisa jawab nih namanya Ketum. Ya, terima kasih Mas Ari pertanyaannya. PLUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu. Ini memang ada di daerah-daerah. Saya alhamdulillah sudah keliling PLUT, sudah lebih dari 20 PLUT saya datangi, bikin kegiatan di sana. Waktu itu juga tugas dari Pak Sandi Uno di tahun 2015-2016. Itu kita ada dengan Kadin Indonesia saat itu. Dan PLUT saya lihat di daerah saya dari Aceh sampai ujung timur tuh Lombok, saya datang ke sana. Dan PLUT itu sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan dengan baik ya, karena lengkap sekali tempatnya dan kita ingin OKOC Center tuh seperti itu. Jadi ada tempat pelatihannya juga ada hard skill ya, ada galerinya juga, ada para pendamping di dalamnya, ada konsultan-konsultannya juga.
Dan yang sudah bekerja sama dengan kami, belum semua PLUT, tapi yang sudah ada kerjasama dengan kami, yang sudah ada kerjasama dengan pemerintah daerahnya. Seperti di Kalimantan, kita sudah kerjasama dengan PLUT di kota Banjarbaru. Ya, di sana. Kemudian PLUT Bangka Belitung juga, kalau ada apa nggak ya, PLUT Bangka Belitung. Jadi belum semuanya, baru satu persatu. Jadi satu persatu. Karena sekarang kan PLUT diserahin kepada pemerintah daerah ya, yang membangun pemerintah pusat di Kementerian UMKM, sekarang pemerintah daerah. Mungkin nanti, insya Allah kami udah sama Pak Indra juga sudah ke Nusa Tenggara Barat ya, ke Lombok saat itu, dan ketemu Pak Gubernur, dan PLUT di Lombok juga, kalau nggak salah ada 2 malah PLUT-nya. Dan mudah-mudahan kita bisa membantu berkolaborasi, memaksimalkan PLUT yang ada. Karena PLUT lengkap, seperti 7 langkah pas kurikulumnya OKOC itu bisa diterapkan langsung di PLUT. Ada galerinya untuk pemasaran, ada pendampingannya juga di situ. Dan kami di kecamatan-kecamatan yang sudah bekerja sama dengan kami itu menjalankan 7 langkah sukses tadi yang saya sampaikan. Dan itu ibaratnya kalau di kecamatan itu mini PLUT ya. Kalau PLUT kan kalau di daerah-daerah sampai 3 lantai, 4 lantai ya. Yeah. Itu kalau di Jakarta udah kayak kantor kecamatan sendiri tuh. Nah, kita di kecamatan di DKI ada 44 kecamatan, kita menerapkan, kalau bisa bilang itu mini PLUT tuh, mini PLUT. Jadi mudah-mudahan semakin banyak pemerintah daerah yang bekerja sama kami, jadi bisa memaksimalkan PLUT yang ada. Dan teman-teman pendamping di PLUT juga sangat welcome dan sangat senang dibantu oleh kami, dan lebih menyempurnakan kegiatannya, dan juga lebih banyak teman-teman penggerak terlibat akhirnya. Jadi mereka biasanya suka pusing sendiri tuh bagaimana membuat acara-acara, dan kalau melibatkan dengan komunitas-komunitas di sekitarnya, jadi lebih banyak variasi acaranya, pelatihan-pelatihan, pendampingan, dan galerinya akan lebih banyak terisi juga dengan produk-produk sekitar. Terima kasih Mas Ari, itu dari saya. Ya, terima kasih. Ini untuk Bang Indra ini. Salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya wirausaha adalah minat berwirausaha. Rakyat Indonesia lebih nyaman untuk menjadi pegawai negeri atau karyawan di perusahaan. Bagaimana nih cara meningkatkan atau menumbuhkan minat berwirausaha? Oke, Bang Ari, pertanyaannya dari siapa ya? Dari Mas Cahyo Budi Santoso. Mas Cahyo, pertanyaannya keren. Keren banget. Saya sering di webinar yang jam 1 tadi, yang sama Wakaf Salman ITB, juga persis sama pertanyaannya seperti itu. Jadi, dan kemarin juga waktu dengan Universitas IPB, juga sama pertanyaannya. Nah, saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa wirausaha itu bukan hanya profesi saja. Jadi wirausaha itu bukan hanya profesi saja, tetapi wirausaha yang lebih terutama dan terpenting adalah pola pikir. Ya, jadi kalau bahasa Inggris itu dibedakan antara pola pikir untuk berwirausaha, pola pikir wirausaha untuk pegawai kantor termasuk PNS itu disebutnya intrapreneur. Nah, mungkin udah pernah dengar ya, intrapreneur. Dan pebisnis itu entrepreneur. Jadi kalau di bahasa Indonesia, apa ya Bang Ari? Dibedakan nggak? Usaha. Apa ya, jadi ya, mungkin hanya mindset usaha aja ya. Iya, mindset usaha. Jadi mindset usaha itu komponennya sederhana. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan berusaha atau dagang. Tapi yang pertama itu openness, keterbukaan. Kemudian readiness. Readiness itu adalah ketersiapan. Udah itu terus ada inovasi, innovativeness atau daya inovasi, dan juga ada daya kreativitas. Ya, dan ditambah lagi satu lagi integrity. Jadi Mas Cahyo, kalau misalnya ada yang nanya, saya pokoknya punya cita-cita jadi PNS seumur hidup dan
saya nggak mau berhenti dari PNS. Apakah saya bisa mindset wirausaha? Sangat bisa. Jadi kalau dari tadi openness, readiness, terus ada inovasi, terus ada yang namanya kreativitas. Itu kalau kita jadi PNS, yang namanya pelayanan kita bisa, yang tadinya misalnya contoh pelayanan membuat izin sesuatu. Ini contoh aja. Katakanlah tadinya perlu 15 hari kerja atau 3 minggu. Tapi karena kita punya mindset entrepreneurship semasa kita jadi, selagi bersamaan kita jadi PNS, kita punya gairah, passion atau dorongan atau hasrat. Dari 15 itu dibikin gimana caranya bisa 3 hari, 2 hari. Gitu. Jadi perbaikan panjang waktu itulah yang disebut sebagai intrapreneur, intrapreneurship. Dan kalau kita lihat, ini bisa dimulai pendidikannya dari usia dini sekalipun, openness, readiness, inovasi, kreativitas, integritas itu memang pendidikan dari usia bawah 7 tahun sekalipun, bawah 7 tahun sekalipun. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan semangat wirausaha itu? Sekali lagi, setiap orang bisa mulai sekarang juga berpola pikir wirausaha. Itu yang paling pertama dan terutamanya. Berikutnya adalah mengasah pola pikir wirausaha itu bisa dengan berwirausaha sendiri. Jadi pelatihan yang tadi saya sebut integrity, kreativitas, inovasi, openness, readiness itu pelatihan yang paling efektif, yang waktunya bisa singkat gitu, itu adalah dengan terjun melakukan usaha. Jadi usaha itu bukan hanya sebagai profesi, tetapi wirausaha itu kembali lagi mindset. Dan menurut saya kalau kita dari usia dini kita ajak orang untuk, atau anak-anak kita untuk melihat bahwa faktanya, jangan berharap kalian sekolah udah itu terus lulus otomatis ada kerjaan loh. Udah lewat itu masanya. Sekarang ini adalah masanya kita dari awal, dari kecil sekalipun bisa menentukan. Saya mau punya penghasilan dengan cara apa. Artinya dia berpikir skill apa yang dia harus punyain. Nah, OKOC, KAJI, PLUT itu tujuannya satu, supaya masyarakat punya skill tersebut, supaya dengan kedua tangannya nih, dia bisa menghasilkan penghasilan. Kira-kira gitu, Bang Ari. Terima kasih, Mas Ayu. Jadi itu mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mbak Aprilia juga, tentang apa sih pengertian hakiki tentang wirausaha. Di wirausaha yang tadi disampaikan Bang Indra tadi itu kan mindset supaya contoh nih misalnya pelaku UMKM, yang pelaku UMKM itu bisa jadi entrepreneur, kan? Nah, itu akan meningkatkan bagaimana sebuah produk yang tadinya hanya satu varian tapi bisa dijual menjadi 7 macam model pemasaran. Itu entrepreneur. Nah, tapi kalau hanya pelaku UMKM, dia hanya mengurusi bahan mentah menjadi bahan jadi siap jual, sudah selesai. Kemudian ada lagi dari Mas Andi, melanjutkan dari tentang pelatihan tadi, Bang. Pelatihan seharusnya by talent. Jika tidak, hasil kurang memuaskan. Bagaimana solusinya supaya pelatihan itu berdasarkan talent? Ini buat siapa nih, Bang Ari, pertanyaannya? Bang Indra, melanjutkan dari saya. yang pertanyaan paparan tadi. Setuju banget. Nah, jadi gini, keberhasilan suatu program, baik OKOC maupun yang namanya KAJI, itu meletaknya ada di rekrutmen dalam pelatihan. Jadi seleksi dan memilih, proses seleksi dan memilih yang masuk ke pelatihan tersebut
itu adalah kunci keberhasilan. Bukan metode ya, bukan metode dari pelatihannya itu sendiri. Itu kalau kesananya berarti udah tinggal 30 atau 40%. Tapi lebih dari 50% kunci keberhasilan dari suatu pelatihan itu adalah seleksi dan memilih yang ikut di dalam pelatihan tersebut. Itu kunci keberhasilannya. Nah, kalau misalnya bertolak belakang gitu ya, yang namanya interest-nya, passion-nya, udah itu terus yang namanya talent-nya tadi disebutkan, dengan apa yang dilatih, bisa jadi belum selesai pelatihannya, orang tersebut sudah drop out. Artinya pelatihan itu sendiri tidak menjadi efektif buat yang bersangkutan ya. Nah, jadi kita memang sebagai yang terbiasa melakukan pelatihan, itu harus bisa melihat apakah benar-benar peserta ini sudah dipilih dan diseleksi gitu ya, diseleksi sesuai dengan interestnya mereka. Kalau kita ingin melihat keberhasilan atau effectiveness dari pelatihan ini tinggi ya. Saya ambil contoh, OKOC itu kurikulumnya terinspirasi dari sebuah gagasan yang dimulai dari tahun 2000, yaitu Yayasan Min Uno Foundation. Pelatihan wirausaha untuk mahasiswa, khusus buat mahasiswa. Itu pelatihan tersebut sampai sekarang itu derajat keberhasilannya, jadi yang lulus dan udah setahun itu masih berusaha dan berkembang usahanya, itu angkanya di atas 70%. Kenapa bisa 70%? Dan 70% ini jauh lebih tinggi dari yang ada di pemerintahan. Pemerintahan mungkin sekitar 10%. Itu karena kunci utamanya adalah recruitment and selection. Jadi kita mengundang dan menseleksi orang yang ikut di dalam pelatihan tersebut supaya mereka betul-betul bisa fokus, konsisten dengan passion-nya mereka masing-masing. Jadi setuju dengan kalimat talent tersebut dan setuju bahwa keberhasilannya bukan di talentanya tetapi di rekrutmen dari orang-orang yang ikut ke dalam pelatihan. Oke. Ya, cukup jelas dari untuk Mas Andi Herdrawan. Ini ada dua pertanyaan terakhir nih Bang, dari Jawa Tengah, Pak Abi Sarno, sebelum nanti closing statement dari Bang Iim sama Bang Indra. Ini dari Pak Abi Sarno ini menanyakan, bergabung di OKOC, apakah harus komunitas pelaku UMKM, atau bisa individu, atau dari pelaku UMKM, bagaimana caranya. Yang kedua, salut tentang statement Bang Indra tadi, ada catatannya, jika lulusan universitas naik, apa yang mesti dilakukan? Sistem pendidikan, kurikulumnya, regulasinya, atau apa perbandingan dengan negara lain, bagaimana Bapak? Yang pertama apa, Bang Ari? Kelewat tadi. Bagaimana cara bergabung? Apakah harus komunitas pelaku UMKM atau bisa individu? Oke, pertama tadi udah dijawab sama Ketum Iim. Ya. Tinggal ke okoc.net, registrasi, bisa individu, terus nanti dicarikan komunitas lokalnya, nanti bisa ditambahin sama Ketum Iim. Jadi kita menganut gini, kenapa harus komunitas? Karena kalau komunitas berkahnya minjem istilah sholat berjamaah itu 27 kali lipat, minimal 2 lah gitu ya. Jadi kalau berdua berkahnya berlipat-lipat. Nah, sangat mudah. Yang kedua nanti minta ditambahin nama Ketum Iim. Kita di OKOC dan juga tadi Yayasan Min Uno punya program-program spesifik untuk bekerja sama dengan institusi pendidikan, baik SMK, SMA, diploma, sekolah tinggi, maupun juga dengan universitas. Yaitu kita punya kurikulum yang kita akan TOT-kan kepada para pengajar, guru-guru, dan para dosen, agar mereka bisa membawakan kurikulum ini supaya bisa meningkatkan keberhasilan dari para peserta ajarnya.
Nah, kita udah ada beberapa universitas yang bergabung dengan kita. Jadi kuncinya sekarang pemerintah mulai memahami atau menyadari bahwa komponen kewirausahaan itu di sekolah tinggi atau universitas bukan hanya melulu bikin bisnis plan. Dulu tuh cuma bikin bisnis plan, udah itu terus dinilai. Dan ini bicaranya teori. Tetapi sekarang kita justru masuk ke perilaku atau dari teori bisa diaplikasikan menjadi pelatihan usaha supaya dapat mindset wirausahanya. Dan kita udah kerjasama dengan 16 universitas di Pulau Jawa termasuk Madura, itu UTM, Universitas Trunojoyo Madura, untuk bekerja sama dengan mereka membuat kurikulum-kurikulumnya. Diharapkan begitu mahasiswanya lulus atau mendekati lulus, itu mereka bukan hanya melulu pelatihan bikin kurikulum vitae, terus ngelamar kiri kanan, tetapi mereka sudah jauh dari sebelum semester 8, udah bisa memulai usahanya kecil-kecilan, udah bisa berjejaring, kolaborasi, dan udah bisa punya penghasilan atau namanya lapangan kerja dia ciptakan sendiri. Nah, kira-kira gitu. Silakan Tum Im untuk ditambahin. Ya, Prof. Indra. Terima kasih, Prof. Indra. Kita nggak janjian, tapi baju kita seragam. Saya pikir Ketum Im ikut-ikut saya. Enggak ya? Enggak. Tadi ininya sama, teman. Saya lihat Pak Indra pakai rompi, saya pakai juga. Barusan pakai. Oh, ininya juga sama tuh. Iya, warnanya sama juga. Kita berarti sehati kita. Ini saya langsung ngambil rompi. Cuman Pak Indra udah cukur, saya belum nih. Oh iya, saya udah kerjasama dengan penggerak komunitas kita, namanya The Capster. Jadi tukang cukurnya datang ke rumah dia platform. Komunitas penggerak kita juga tuh Mas Ari. Jadi Mas Ari yang saya menjawab yang mau mendaftar di OKOC yang tadi juga saya sampaikan bahwa basisnya memang komunitas, tapi sebagai individu kita bisa mendaftar. Jadi komunitas itu maksudnya teman-teman bisa mendaftarkan langsung ke komunitas. Kita punya 110 komunitas sekarang ini di bulan Mei ini, dan Kaji Indonesia itu juga bisa menjadi komunitas kami juga. Di sini di grup ini di acara webinar ini saya lihat ada beberapa komunitas, ada OKOC Syam, ada OKOC STII yang bergabung di sini nih. Ya, ada Mbak Elva, Mbak Reni, terus ada teman-teman yang bergabung di sini. Jadi bisa melalui itu. Dan kita bisa ke okoc.net, ke websitenya. Atau nanti Mas Aji kan punya data teman-teman yang hadir di sini. Silakan dihubungi untuk bergabung bersama Mas Aji. Dan nanti Mas Aji sebagai pimpinan komunitas Kaji Indonesia bisa menerapkan Mas Ari. Maaf, Mas Ari. Bisa menerapkan kurikulum 7 pasnya nanti. Ya, atau ICSB Surabaya bisa bergabung menjadi komunitas di OKOC. Nanti kalau gabung di kami, nanti di okoc.net teman-teman bisa pilih nanti komunitasnya apa. OKOC Syam atau apa, nanti bisa pilih di sana. Begitu, jadi silakan teman-teman bergabung bersama kami, bergabung dengan 400.000 anggota lainnya seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Ari. Ya, terima kasih. Jadi tadi menggarisbawahi dari Bang Indra bahwa kekuatan kolaborasi itu sangat penting, bahkan tidak hanya saat ini aja, itu perlu dilakukan ke depan dan seterusnya juga sangat penting. Tidak hanya kaitannya dengan usaha. Nah, kemarin sudah sempat saya share nih Bang di beberapa sosial media kaitannya dengan Kaji Indonesia memberi semangat kepada pelaku usaha. Kita memunculkan ISO, bukan ISO 19.000 bukan, tapi ISO, ikhlas syukur optimis. Nah, jadi ikhlas syukur optimis ini
kita gelorakan, saya sebut ISO 2803.2020 karena saya luncurkan 28 Maret 2020. Jadi dengan tujuan supaya kita memberikan dukungan positif untuk menggaungkan segenap lini masyarakat. Saya dengan ikhlas, syukur, dan optimis, maka semua wabah apapun pasti akan sirna. Oleh sebab itu, logo OKOC Indonesia juga sudah kami tampilkan, kita viralkan bersama logo-logo usaha kawan-kawan. Bila mana yang ada hadir di sini belum ada, silakan email ke kami, pasti akan kami tampilkan dan kita gelorakan semangat ISO ini. 28032020 itu kalau dijumlah Bang, 2 tambah 8 tambah 3 tambah 2 tambah 2, itu ketemunya 17 Bang. Nah, jadi bukan suatu kebetulan kalau 17 itu adalah jumlah rakaat sholat fardu kita. Masya Allah. Ya. Jadi semoga gelora semangat ini hingga bisa menasional sehingga kawan-kawan seluruh pelaku usaha tidak loyo dan tetap bersemangat dan apapun wabah yang menghampiri selalu bisa saling gotong royong untuk menyemangati. Closing statement. Amin. Silakan Bang Indra sama Bang Iim, kami persilakan. Dari Ketum, silakan Tom. Siap, Rob. Sekali lagi, ini closing statement. Mungkin pertama saya alhamdulillah bisa silaturahmi dengan teman-teman. Ini dari berbagai daerah, berbagai provinsi yang bergabung dengan Mas Ari Prabowo dari Kaji Indonesia. Dan ada gerakan ISO ya. Ya. Dan insya Allah ini kita bersama-sama bisa, yang tadi Pak Indra sampaikan, kita sama-sama mencapai kebermanfaatan bersama untuk penciptaan lapangan kerja. Jadi tadi teman-teman sudah melihat datanya bahwa banyak sekali jumlah pengangguran dari teman-teman yang muda, yang masih juga lulusan kuliah, lulusan D3. Ini yang harus kita sama-sama gerakkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan secara mandiri melalui wirausaha, sehingga kita bisa mandiri. Itu, dan saya mengajak teman-teman, ayo bergabung bersama OKOC, dan saya mohon Mas Ari sebagai host bisa menggagas acara ini, bisa menampung dan menerima teman-teman dan menjadi pendamping untuk menjalankan 7 langkah pasti sukses dari OKOC. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Ari, Pak Indra. Oke, kalau karena udah diambil semuanya sama Ketum Iin, bajunya juga udah diambil, rompinya. Jadi saya akan ikut-ikutan mengkopas kata-katanya Ketum Iin, tapi saya modifikasi sedikit. Nah, jadi Bang Ari, saya mau ajak teman-teman di Kaji Indonesia, kita ingin dikenal sebagai generasi yang melakukan pivoting atau mengubah haluan dari generasi pencari kerja menjadi generasi pencipta lapangan kerja. Jadi saya pengen gandengan tangan sama teman-teman Kaji Indonesia, Bang Ari, yuk bareng-bareng kita wujudkan anak-anak kita, anak-anak muda kita itu harus menjadi generasi yang dikenal sebagai generasi pencipta lapangan kerja, bukan pencari lapangan kerja. Terima kasih Mas Ari, kesempatannya saya kembalikan. Oke. Terima kasih, alhamdulillah, syukurillah acara kita hari ini telah berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa apa-apa yang sudah kita terima sore hari ini, baik dari Bang Iim maupun Bang Indra, semoga menjadi bagian dari amal ibadah kita masing-masing. Sehingga apa yang saudara-saudara terima dapat segera ditularkan. Jangan lupa, karena menularkan ilmu itu mendapatkan pahala
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari saya terima kasih kepada OKOC Indonesia sudah hadir bersama tim, dari OKOC SAM juga hadir, dari teman-teman dari Bone, Makassar, kemudian dari Medan dan Jawa Timur. Terima kasih. Jangan lupa kita masih ada kelas besok dan lusa. Terakhir kelasnya sebelum Lebaran kita tanggal 22 ya. Setelah itu kita akan kembali lagi kelas kita webinar mulai 5 Juni. Oke, demikian kawan-kawan, sebelum kita akhiri tolong dibuka kamera videonya sehingga kita bisa foto bersama. Saya ambil fotonya nih dari Surabaya nih. Nah, silakan Mbak Bu Rika, Bu Rini, Pak Cahyo dibuka untuk halaman pertama nih. Ya. Izin nggak pakai video ya? Oke. Ning Reni harus pakai video, Ning Reni. Ini udah kleset-kleset, Bang. Oh, udah kleset. Siap ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, halaman kedua silakan. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas perhatiannya semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa nanti pas maghrib, jangan sekarang. Selamat buka puasa, Bang Indra.